Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Awi Studio. Pada kesempatan kali ini, Bang Awi akan membahas salah satu karakter paling menonjol, sekaligus yang terkuat dari SMA Furin. Sosok ini dikenal memiliki karisma tinggi, sikap yang dewasa, serta kemampuan bertarung yang luar biasa. Tak lain dan tak bukan, dialah Umemiya Hajime. Sebagai pemimpin SMA Furin, Umemiya berhasil menduduki peringkat tertinggi berkat kepemimpinannya yang solid dan wibawa yang menginspirasi banyak siswa. Namun, di balik sikap tenangnya, tersimpan kekuatan besar yang belum sepenuhnya diperlihatkan. Kita pernah melihat sekilas kemampuannya saat melawan Choji. Namun dalam pertarungan tersebut, Umemiya terlihat belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Seberapa hebat sebenarnya kekuatan Umemiya? Di video kali ini, kita akan mengupas secara mendalam kemampuan bertarung Umemiya Hajime, strategi yang ia gunakan, serta sisi menarik lain dari sosok pemimpin yang juga dikenal memiliki kecintaan terhadap tanaman dan buah-buahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya guys. Umemiya Hajime adalah siswa tahun ketiga di sekolah menengah Furin dan juga pemimpin legendaris dari Bofurin, yakni kelompok paling disegani di sekolah itu. Dari penampilannya saja, Umemiya sudah mencuri perhatian. Ia adalah remaja jangkung dengan rambut putih mencolok yang selalu disisir rapi ke belakang, mata abu-abu yang sering menunduk tenang, dan alis putih yang khas lengkap dengan celah di alis kirinya. Simbol luka lama yang penuh cerita. Penampilannya unik, dingin, dan penuh wibawa. Ia biasanya terlihat mengenakan seragam khas Furin, yakni jas berekor hijau tua yang selalu terbuka, kaos putih simpel, celana senada, dan sepasang sepatu mengemudi hitam. Pilihan yang jarang tapi pas untuk gayanya. Tapi di luar seragam, Umemiya punya sisi lain. Ia lebih suka gaya kasual yang sederhana. Banyak kaos bergambar menghuni lemarinya, dan ia memakai dompet panjang yang ramping. Sepatu favoritnya adalah sepatu kasual, terutama model mengemudi. Meski dulu tak terlalu peduli soal penampilan, komentar dari orang-orang tentang penampilannya yang dianggap kurang pantas untuk pemimpin, membuatnya mulai lebih selektif dalam memilih pakaian. Tapi cerita Umemiya tak sekadar tentang gaya. Saat kecil, ia punya rambut hitam pendek dan alis hitam pekat. Namun semuanya berubah ketika ia berusia 9 tahun, tepat sebulan setelah pindah ke panti asuhan Furinen. Rambut putih mulai tumbuh dari akar, menggantikan rambut hitam yang dulu menghiasinya. Alisnya pun ikut berubah. Saat itu, ia sering terlihat mengenakan kaos longgar polos dan sepatu tenis terang yang selalu diikat dengan gaya unik tali. Di atas tali sepatu runtuh celana jeans. Pada usia 14 tahun, transformasinya nyaris sempurna. Rambut dan alisnya telah benar-benar memutih. Ia mengenakan seragam SMP standar dengan jaket tak dikancing dan kaos putih di baliknya. Saat udara dingin datang, ia mengganti gaya dengan menambahkan syal dan tetap mempertahankan kesan kasualnya. Sepatu bertali berwarna terang yang jadi pilihannya. Dari anak panti asuhan hingga menjadi pemimpin Bofurin, transformasi Umemiya Hajime bukan hanya soal penampilan, tapi tentang perjuangan, jati diri, dan tekad untuk menjadi lebih dari sekadar siswa SMA biasa. Di balik penampilannya yang mencolok dan statusnya sebagai pemimpin Bofurin, Umemiya Hajime sebenarnya adalah pribadi yang santai dan ramah. Kepribadiannya hangat, penuh semangat. Bagi rekan-rekan dan bawahannya, Umemiya bukan hanya sosok yang karismatik dan percaya diri. Ia juga pemimpin yang benar-benar peduli. Meski gayanya yang santai kadang dianggap terlalu informal untuk posisinya, justru itulah yang membuatnya istimewa. Ia selalu hadir dengan semangat membara untuk menyemangati timnya. Tapi lebih dari itu, Umemiya memperhatikan setiap orang dalam Bofurin. Bahkan anggota berpangkat rendah, ia tahu nama mereka, latar belakang mereka, dan kisah di balik setiap wajah. Bagi Umemiya, menjadi pemimpin bukan hanya soal berdiri paling depan, tapi juga soal berdiri paling dekat dengan hati semua orang di belakangnya. Kepedulian Umemiya melampaui sekadar kelompoknya. Ia memiliki visi besar untuk kesejahteraan masyarakat Makochi. Dialah orang yang mendorong reformasi, yakni kota yang menjadi rumah bagi SMA Furin, sekolah dan menjadi fondasi pendirian Bofurin itu sendiri, yang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Tak heran jika penduduk kota sangat mencintainya. Ia dimanja, dipuji, dan dihormati bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena ketulusan hatinya.
Umemiya memiliki pandangan unik. Baginya, perkelahian adalah bentuk komunikasi. Ia percaya bahwa tidak semua pemahaman bisa tercapai lewat kata-kata. Kadang, pertukaran pukulan justru jadi cara untuk menjalin koneksi yang lebih dalam. Dalam setiap pertarungan, ia tak hanya ingin menang, ia ingin mengerti dan dimengerti. Dan itulah yang membuat Umemiya menjadi pemimpin yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara hati. Sosok yang melindungi, memahami, dan menyatukan dengan cara yang hanya bisa ia miliki. Pada masa lalunya sendiri, Umemiya adalah putra sulung dari pasangan yang sangat penyayang. Sejak kecil, ia telah dibesarkan dengan nilai-nilai luhur yang kelak menjadi fondasi kepemimpinannya sebagai pemimpin Bofurin. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia berusia 9 tahun. Dalam sebuah kecelakaan tragis, kedua orang tuanya, yakni sang ibu yang tengah mengandung, tewas pada saat itu. Kehilangan itu menghantamnya keras, meninggalkan luka yang dalam dan rasa bersalah yang membelenggu. Setelah tragedi itu, Umemiya masuk ke dalam sistem pengasuhan anak. Ia dipindahkan dari satu fasilitas ke fasilitas lain, sebelum akhirnya ditempatkan di panti asuhan Furinen, yang terletak di kota Makochi, atau wilayah yang saat itu berada dalam pengaruh geng Furin, sebelum masa kejayaan sekolah menengah atas Bofurin. Saat pertama kali tiba di Furinen, Umemiya diliputi rasa bersalah yang begitu dalam hingga ia menolak makan. Ia mengatakan bahwa meskipun mencoba, ia tidak bisa merasakan makanan apapun. Rambutnya yang semula hitam perlahan berubah menjadi putih. Sebuah perubahan yang oleh Yuki Shitara, yakni seorang pekerja sosial yang mengurusnya, disinyalir hal tersebut terjadi akibat stres berat yang dialaminya. Dalam kondisi mental yang runtuh, Umemiya menganggap dirinya sebagai penyebab kematian orang tuanya, bahkan menyebut dirinya sebagai pembunuh mereka. Ia mulai mencari cara untuk menghukum dirinya sendiri, berharap bisa menebus kesalahan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Di tengah kekacauan emosinya, kota Makochi terus-menerus dilanda kekacauan yang melibatkan kelompok pelajar dari sekolah menengah atas Furin. Umemiya, dalam upaya putus asa untuk mati, nekat menyusup ke tengah salah satu perkelahian dengan harapan ia akan terbunuh. Namun, seorang siswa tahun ketiga dari Furin muncul dan menyelamatkannya dari kematian. Ketika Umemiya menyalahkan siswa itu karena telah menggagalkan usahanya untuk mengakhiri hidup, sang penyelamat menegurnya karena mencoba menyeret orang lain ke dalam tindakan bunuh dirinya. Ia lalu membawa Umemiya ke sebuah jembatan dan memberinya pilihan untuk mengakhiri hidupnya sendiri tanpa melibatkan siapapun. Namun, saat berdiri di tepian jembatan, Umemiya tiba-tiba teringat pada wajah kedua orang tuanya dan saat-saat terakhir mereka, dan bagaimana mereka melindunginya hingga napas terakhir. Ia menyadari bahwa mereka memilih untuk menyelamatkannya dan bahwa hidupnya adalah warisan cinta mereka. Ketika tubuhnya mulai terjatuh, siswa tahun ketiga itu segera menariknya kembali ke tempat aman. Mereka kembali ke kota, di mana Yuki Shitara akhirnya menemukan mereka. Umemiya, yang kini mulai membuka diri, menceritakan kepada Shitara tentang momen terakhir orang tuanya. Shitara memeluknya erat, meyakinkan bahwa kasih sayang orang tuanya tidak akan pernah mati. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Umemiya mengizinkan dirinya menangis, membiarkan trauma itu perlahan-lahan ia hadapi. Selama masa sekolah menengahnya, Umemiya mulai membangun hubungan dengan warga kota Makochi. Dalam misinya untuk menyatukan, ia mencari rekan-rekan yang bersedia ikut Furin dan melindungi kota dari kekacauan. Dari pencarian itu, ia merekrut 4 sekutu setia, yakni Toma Hiraki, Tasuku Tsubakino, Saku Mizuki, dan Takumi Momose, yang kelak dikenal sebagai 4 Raja Surgawi Bofurin. Begitu mereka memasuki sekolah menengah atas Furin, Umemiya dan 4 rajanya bertarung melawan berbagai tantangan hingga akhirnya menaklukkan sekolah tersebut. Ia berhasil mengklaim posisi sebagai pemimpin dan secara resmi mendirikan Bofurin. Bukan sekadar geng, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi kota Makochi. Jujur aja nih, dari penjelasan tadi, Bang Awi benar-benar kagum sama sosok pemimpin yang satu ini. Umemiya itu luar biasa menurut Bang Awi. Bukan cuma karena kemampuan bertarungnya, tapi juga karena kepribadiannya yang mencerminkan sosok pemimpin sejati. Kalau soal bela diri, udah nggak diragukan lagi.
Umemiya punya teknik bertarung yang solid, didukung postur tubuh yang kuat dan atletis. Jadi, nggak heran kalau dia bisa duduk di posisi nomor 1 di SMA Furin. Tapi yang bikin dia benar-benar spesial, bukan cuma kekuatan fisiknya, melainkan juga sifatnya, selalu terbuka, peduli sama orang lain, dan bisa menyatukan teman-temannya. Karena itulah dia dihormati, bukan ditakuti. Bisa dibilang, Umemiya ini tipe laki-laki idaman deh, buat para ciwi-ciwi. Dari sikapnya, kita semua bisa belajar, terutama buat para cowok, termasuk Bang Awi sendiri. Meski punya kemampuan bela diri yang hebat, Umemiya nggak pernah sombong. Dia tetap rendah hati, punya kendali emosi yang luar biasa, dan selalu siap mendengarkan orang lain. Ini nih yang patut kita tiru. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang pemimpin panutan kita, Umemiya. Buat kalian yang penasaran gimana pertarungan serunya nanti, tunggu aja kelanjutan kisahnya. Khususnya duel panas antara Umemiya dan Chika. Bakal seru banget pastinya guys. Cukup sekian dari Bang Awi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi.